ketidakpastian karena pandemi, keraguan-raguan pemimpin-pemimpin negara karena pandemi, kompleksitas masalah yang dulunya tidak kita pikir muncul semuanya. Tiap hari bisa berubah kebijakan karena juga pandemi berubah-ubah. Mutasi dari ini ke ini, dari dulu yang awal ke delta ke omikron, semua. Ini menyebabkan ketidakpastian global dan ketidakpastian di negara kita. Dulu kita hanya berpikir awal-awal menyelesaikan pandemi, menyelesaikan penyebaran COVID-nya. Ternyata meremen kemana-mana. Ekonomi kita juga, oh ini hanya urusan pertumbuhan ekonomi, ternyata masuknya kemana-mana. Kontainer menjadi hilang, kenaikan inflasi yang kita tidak duga, harga produsen yang naik tiba-tiba, harga pangan yang naik tiba-tiba, krisis pangan di beberapa negara, krisis energi di beberapa negara, itu tidak dihitung semuanya. Kita bicara di G20 semuanya, saling bertanya, saling menanyakan, dan semuanya kesulitan menjawab persoalan-persoalan yang ada. Jadi kalau banyak yang tanya ke kita, datang ke kita, ya memang karena kita sekarang ketua G20. Kembali ke pandemi. Coba kita lihat, saat puncak pandemi di negara kita, di pertengahan Juli, 15 Juli tepatnya, itu mencekam, ngeri, menyelesaikan masalah dengan bertumpuk-tumpuk warga kita yang ingin masuk ke ICU, ingin masuk ke kamar, tidak ada. Berjajar-jajar di lorong-lorong rumah sakit. Saya melihat betul-betul nggak bisa bicara. Oksigen habis, obat-obat nggak ada, karena sudah melebihi daya tampung dari rumah sakit, utamanya di Jawa dan Bali saat itu. Dan kasus per hari saat itu 56.000. Dan kita patut bersyukur, hari kemarin kita di angka 216 kasus. Dari 56.000 jatuh ke 216. Dan kita hanya 5 negara yang berada di level 1. Itu yang menentukan bukan kita loh, yang menentukan dari WHO dan juga dari CDC Amerika. Banyak orang yang bertanya ke kita, apa kuncinya? Ya, banyak sekali. Ini tidak ini bukan kerja 1, 2, 3 orang. Ini kerja gotong royong, semuanya bekerja. Nggak bisa kerja kalau ada yang mengklaim, wah ini suksesnya Presiden, nggak ada. Nggak boleh seperti itu. Karena ini saya rasakan semuanya bekerja. Dan negara lain itu yang nggak punya. Gotong royong itu yang nggak punya. Dari yang level atas sampai di puskesmas, semuanya bekerja keras, betul-betul mati-matian. Kalau negara lain hanya punya rumah sakit, kita sampai memiliki 10.000 puskesmas di seluruh tanah air. Dan sampai saat ini juga kita belum menjadi negara yang memproduksi vaksin. Negara lain mencari vaksin itu kesulitan, membeli loh, bukan mencari, membeli vaksin itu kesulitan. Kita sampai hari ini sudah menyuntikkan 263 juta dosis. Negara lain banyak yang bertanya, itu belinya dari mana?
Terus kapan? Begitu pandemi muncul itu, sudah memang banyak yang menyarankan kepada saya, Pak ini kuncinya di vaksin, Pak ini nanti vaksin, Pak ini nanti vaksin. Langsung saya perintahkan pada menteri, udah pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Balik, Pak ini kira-kira harganya segini, sudah. Sudah langsung tanda tangan aja, tanda tangan udah. Kalau kita tidak memulai itu akan kesulitan. Di negara-negara Afrika itu vaksinasi baru berada di angka rata-rata itu 3%, bayangkan. Kenapa muncul Omikron? Karena vaksinasinya masih sangat rendah sekali. Kita dosis 1 sudah 73%, dosis 2 sudah 51%. Dan anak-anak sudah juga dimulai disuntik 6-11 tahun sudah 1 juta, ini padahal baru beberapa hari. Ini enggak mungkin kerja sendirian. Semuanya, termasuk PSI juga sama, tadi kita lihat. Vaksinasi, semua. Jadi saya ingin kembali agak jauh ke tahun-tahun sebelum pandemi. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Ya apapun, cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini. Seperti tadi disampaikan oleh Bro Giring, oleh Sis Grace Natali, ya ini tidak akan kita rasakan langsung sekarang. Tapi kalau fondasi ini tidak kita bangun, nggak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain, nggak mungkin. Lupakan kita masalah kompetisi, nggak mungkin. Karena buat saya, jalan itu adalah kesejahteraan. Kalau nggak ada jalan, ya nggak akan ada kesejahteraan. Infrastruktur itu adalah kesejahteraan. Nggak ada barang-barang ini nggak mungkin kita akan. Tapi juga jangan berpikir, wah yang dibangun kok yang gede-gede. Karena informasinya nggak sambung ke masyarakat kita. Yang kecil-kecil juga kita urus loh. Jalan desa. Sampai hari ini kita setelah mentransfer ke desa selama 5 tahun, itu sudah 400,1 triliun rupiah. Untuk membangun jalan desa, untuk membangun embung, untuk membangun irigasi, membangun jembatan-jembatan kecil-kecil di desa. Pasar rakyat desa, BUMDes di desa, urusan kecil-kecil semuanya kita urusi. Jangan berpikir, wah, ya, karena yang gede memang toh, yang gede, yang kelihatan itu, tapi yang kecil-kecil kita urus. Urusan air bersih di desa, tambahan untuk posyandu, untuk kesehatan di desa. Ini yang tidak terpotret oleh masyarakat. Pada sebagai contoh aja jalan desa. Selama 5 tahun sudah berapa kilo yang kita bangun? 227.000 kilometer. Itu pun masih kecil. Ini menurut saya masih kecil, karena desa kita itu 74.900. Berarti ini per desa kan hanya berapa? Hanya 3 kilometer. Kecil ini. Karena desa kita ini